Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita ini penghujung bulan Rajab. Di penghujung bulan Rajab di tempat yang penuh dengan berkah di masjid, dan kita insya Allah alhamdulillah sedang melakukan ketaatan kepadanya, melaksanakan ibadah sholat subuh sekaligus juga melaksanakan kewajiban ta'lim kita. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda kita makin yakin bahwa Allah menyayangi kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk terus bisa menjaga aktivitas-aktivitas kebaikan. Karena ini bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat penting dalam syariat Islam. Kurang lebih menurut para ahli sejarah tanggal 27, berarti akhir bulan Rajab, sekitar jam 9 malam, Nabi SAW diajak oleh Jibril alaihissalam untuk melakukan perjalanan spiritual. Sampai hari ini para ulama berdebat, apakah perjalanan spiritual yang dilakukan Nabi itu fisiknya juga atau ruhnya saja, atau fisik dan ruh. Artinya fisiknya ya seperti kita melakukan jalan-jalan ke Pangandaran misalkan, ke Bali, ke Mekah dan sebagainya, atau cuma ruhnya saja. Dalam mimpi kita merasa sedang melakukan perjalanan ke sana kemari. Sampai hari ini para ulama belum sampai pada kesepakatan, tapi mayoritas menyebutkan bahwa perjalanan spiritual yang dilakukan Nabi itu adalah fisik dan ruh. Kurang lebih jam setengah 9 malam kalau menurut literatur yang saya baca, dari rumah sepupunya Ummu Hani. Ummu Hani itu putrinya Abu Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, yang pernah Nabi jatuh cinta dan pernah melamarnya, tapi ditolak karena Ummu Hani sudah dilamar oleh laki-laki lain ketika dilamar oleh Nabi SAW. Saya nyampaikan ini supaya kalau ada yang mau melamar kemudian ditolak, biasa woy. Tidak perlu hariwang dan sebagainya. Dan perjalanan itu disebut dengan Isra wal Mi'raj. Paling tidak sepengetahuan saya membaca 2 kitab tentang itu, kitab klasik dan kitab kontemporer. Kalau kitab klasik itu di pesantren-pesantren tradisional itu ada kitab judulnya Dardir, tentang berbagai pernak-pernik perjalanan Nabi SAW. Ini diberi judul ngaji kita menyendiri dalam ketaatan karena peristiwa penting Isra Mi'raj itu, jamaah sekalian yang Allah muliakan, itu terjadi kurang lebih sekitar 1-2 minggu setelah Nabi SAW ditinggalkan wafat oleh istrinya. Dan itu sangat mengguncang Nabi SAW. Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad memberikan kesaksian, ayahku setelah ditinggalkan oleh ibuku tidak berbicara dengan siapapun selama 7 hari. Jadi Nabi itu gak ngomong sama siapapun. Wajahnya nampak sekali bersedih. Jadi beliau dari rumah datang ke Ka'bah, tawaf, sholat, kemudian sujud, menangis, balik lagi. Itu yang dilakukan oleh beliau, saking bersedihnya ketika ditinggalkan wafat oleh istrinya. Sekarang banyak suami yang senang ditinggalkan istrinya,
Alhamdulillah. Bukan berarti tidak sayang, karena memang kita mungkin tidak memiliki kualifikasi istri seperti Khadijah. Khadijah itu, bapak-bapak yang Allah muliakan, ini berkali-kali saya bilang kepada ibu-ibu dalam pengajian ibu, tidak mungkin ada lagi di dunia ini perempuan seperti Khadijah. Itu kata Nabi SAW, tidak mungkin lagi. Bahkan istri-istrinya pun yang juga perempuan-perempuan salehah luar biasa, tak mungkin ada yang kualifikasinya seperti Khadijah. Bapak-bapak bisa bayangkan, selama kurang lebih 25 tahun, 26, 27, berbeda-beda, tapi lebih dari 25 tahun, berumah tangga dengan Muhammad SAW. Khadijah itu asalnya adalah seorang perempuan pengusaha terkaya di Jazirah Arabia. Kalau bapak-bapak nanya usahanya apa, usahanya ekspor impor, kirim barang dari Makkah itu mungkin bisa sampai 200 unta, kapilahnya paling banyak. Saingannya tuh dulu cuma Abu Sufyan, nggak ada saingan yang lain, saking banyaknya beliau. Kalau sekarang kan mungkin ngirim kontainer, dulu kan pakai unta, 200 unta lebih itu dikirim dengan berbagai armada dan sebagainya. Dan Abu Thalib pamannya Nabi, termasuk Muhammad SAW ketika belum diangkat jadi Rasul, itu adalah tim marketingnya, mungkin general marketing, kirim sebagainya. Nanti pulang juga bawa banyak barang dari Syam, dari Yaman dan sebagainya, untuk kemudian didistribusikan ke seluruh penduduk Makkah dan sekitarnya. Sangat kaya. Karena itu dakwah Nabi di Makkah itu didukung dengan kekuatan finansial, support finansial yang sangat luar biasa dari istrinya. Yang luar biasa bukan support finansial dari istrinya, hampir banyak istri-istri salehah mendukung suaminya secara finansial luar biasa. Yang luar biasa adalah Khadijah yang sangat hebat, tangguh ketika berusaha, detil dalam perhitungan margin, untung rugi dan sebagainya. Justru ketika mendukung dakwah, hartanya habis tidak tersisa. Meninggal dalam keadaan sakit-sakitan karena kurang kualitas hidupnya. Pernah makan kulit kayu selama lebih dari mungkin hampir 1 tahun ketika diboikot. Pernah tinggal di wilayah Mina sekarang itu ketika diboikot. Kemudian sakit sampai kesulitan untuk berjalan, bangkrut luar biasa dan lain sebagainya. Dan ini yang ciri yang lainnya yang membuat tidak mungkin lagi ada perempuan seperti beliau. Sepanjang berumah tangga dengan Nabi, Bapak bisa bayangkan, nggak mungkin terjadi sekarang. Tidak pernah marah. Kan susah tuh nyari perempuan tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Karena itu nggak mungkin ada perempuan lain seperti Khadijah. Sehingga kata Nabi, nanti di surga akan bertemu dengan 4 perempuan yang luar biasa istimewa. Ketika para perempuan nanti masuk surga, kata Nabi akan bertemu dengan 4 perempuan istimewa. Yang pertama, Maryam bintu Imran, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Asyah bintul Muzahim, istrinya Fir'aun, yang juga luar biasa mengalami episode itu. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, dan yang keempat adalah Fatimah bintu Zahra. Saya pernah melihat bajunya Khadijah, bajunya Fatimah di Topkapi Palace itu, kayak daster yang digunakan oleh ibu-ibu, hanya tidak bermotif apa-apa, polos. Jadi kalau lihat bajunya saat itu baju ketika Khadijah masih di Makkah, masih bersama Nabi sebagainya, bajunya Fatimah. Sepintas bapak-bapak barangkali melihat itu bisa haru luar biasa. Kain kasar, sederhana, tidak mencerminkan sebagai orang yang sangat kaya. Bukan cuma kaya, sangat kaya, sangat sederhana. Apalagi Fatimah. Fatimah itu kelelahan ngurus banyak hal, termasuk membantu suaminya, sehingga butuh pembantu. Minta sama ayahnya saat itu posisinya sebagai orang yang sangat istimewa, pemimpin umat,
minta pembantu, tidak diberi, bahkan diberi doa dan sebagainya. Ini luar biasa. Apa hubungannya tadi dengan materi kita? Dalam kondisi kehilangan, ditinggalkan istri yang demikian luar biasa, wajar tadi kata Fatimah, ayahku menjadi tidak bisa berbicara dengan banyak orang, larut dalam duka. Jibril kemudian mengajaknya melakukan traveling, jalan-jalan, yang kemudian oleh-olehnya adalah hasil Isra Mi'raj, salat 5 waktu yang menjadi kewajiban kita bersama. Nabi dalam beberapa minggu, bahkan dalam 1 bulan terakhir, karena sebelum Khadijah meninggal dulu pamannya Abu Talib yang sangat dicintainya, bersedih, sering menyendiri dan menyendirinya dalam ketaatan. Karena itu kemudian ada yang nanya ke saya, sudah saya sampaikan pertanyaannya dalam pertemuan sebelumnya. Ustadz, kenapa saya sering kali kalau sendirian itu maksiat? Saya nggak nanya, beliau yang menjelaskan. Saya kadang-kadang akses situs-situs yang nggak bagus ketika sendirian. Kadang-kadang juga merencanakan hal-hal buruk dan sebagainya. Padahal saya sangat-sangat takut akan menjadi keburukan, karena berkali-kali ketika sendirian itu burukan. Kadang-kadang minum, kadang-kadang ikut judi online dan sebagainya. Sangat sering terjadi. Kenapa? Ketika sendirian justru saya sering melakukan maksiat. Bapak yang Allah muliakan, ngaji kita sekali lagi adalah dalam upaya selain ngalap berkah dari bulan Rajab, kita memang terus-menerus harus memperbaiki, memperkuat keyakinan kita dalam beragama dengan menambah pengetahuan, hazanah informasi kita dalam beragama. Sehingga makin lama selain makin banyak juga makin kuat insyaallah. Jamaah subuh yang Allah muliakan, ini untuk direnungkan ayat yang akan kita tadabburi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan diperlihatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa demikian dekat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Apa yang dimaksud dengan surga diperlihatkan demikian dekat? Bagi orang-orang yang memiliki hazanah tentang akhirat yang baik, hazanah yang diperoleh dari ngaji seperti ini, dari membaca literatur yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, dari mendengar kajian-kajian dan lain sebagainya, sehingga dia akrab dengan informasi akhirat, akrab dengan surga, akrab dengan neraka. Aktivitas yang sedang dia jalani itu akan memiliki orientasi, mudah-mudahan ini nanti menjadi bekal masuk surga. Kalau dia melakukan aktivitas kebaikan, dia berharap aktivitas kebaikannya itu menjadi bekal. Kalau dia melakukan keburukan, dia berlindung kepada Allah supaya keburukannya itu tidak menjadi perantara masuk neraka. Ketika kemudian yang bersangkutan masuk ke alam barzah, mengalami kematian di alam barzah, kata Nabi, kalau tidak masuk ke dalam raudhah miryadil jannah, maka dia akan masuk ke dalam hufrah min hufarin nar. Raudhah itu satu taman dari taman-taman surga, indah luar biasa.
Saya berkali-kali menyampaikan tuh, terutama ketika diminta untuk bicara tentang kematian, tentang pengurusan jenazah dan sebagainya, yang membuat mayoritas kita takut dengan kematian karena membayangkan kematian itu begitu buruk. Aduh, can siap Ustaz, ngomong ke sieun disiksa di azab kubur. Berarti pemahaman tentang alam barzakh itu demikian buruk di kita. Padahal alam barzakh juga bisa demikian indah. Dia menjadi raudhah min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Bertemu kita dengan sosok yang demikian menyenangkan. Nabi menyebutkan nanti di alam barzakh itu wangi aroma tubuhnya, ramah perangainya, kemudian menemani kita terus menerus, sehingga kita bertanya, siapa engkau? Aku amal salehmu, aku diperintahkan menemani engkau dalam 3 kesempatan, ketika menjelang ajal sakaratul maut, ketika di alam barzakh, dan nanti ketika kemudian bertemu dengan pengadilan akhirat. La takhaf wa la tahzan. Ini pernah saya terangkan bahwa nanti orang-orang yang baik itu akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menikmati alam barzakh yang penuh dengan kenikmatan kalau tidak mengalami kematian? Karena itu bagi sebagian orang yang merindukan bertemu dengan Tuhan, kematian itu dirindukan. Mungkin sekarang ya dalam level yang luar biasa masih, kita bisa menyaksikan orang-orang di Gaza itu yang menjemput kematian tanpa kekhawatiran sedikit pun. Ada anak kecil yang bisa tersenyum justru ketika kematian akan menjemputnya. Ini kan mengguncang dunia. Dan jadi wasilah banyak orang masuk Islam karena video-video tentang kedahsyatan para mujahidin di Gaza, Palestina. Baik anak kecil, ibu-ibu yang ditinggalkan anaknya, bapak-bapak dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan karena ini untuk direnungkan, kalau kemudian kita punya orientasi selamat hidup nanti di akhirat, kita bisa membayangkan kita akan dipertunjukkan ketika di akhirat itu, wa uzlifatil jannah, tuh tempat tinggal kamu nanti di surga, tuh istana yang Allah sediakan bagi kamu. Jadi menyenangkan karena yang dialami hal-hal yang demikian indah, tidak lagi menakutkan. Kenapa diperlihatkan ghairu ba'id, tidak jauh, sangat dekat. Karena tidak terasa bahwa di alam barzakh yang demikian lama itu tidak terasa karena sangat menyenangkan. Dan Allah kemudian menjelaskan, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini semua yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang senang bertobat, memperbaiki kesalahannya, hafiz, dan menjaga dirinya untuk tidak terjerembab melakukan dosa demi dosa. Karena itu setiap selesai sholat Nabi mencontohkan membaca istighfar, bertobat, likulli awwab, bagi semua yang senang bertobat, hafiz, dan menjaga dirinya dari melakukan keburukan. Siapa mereka itu? Man khasyar rahmana bil ghaib, mereka yang takut kepada Tuhannya yang Maha Penyayang ketika sendirian, ketika sepi, ketika tidak ada yang memperhatikan. Kalau sedang begini diperhatikan, insya Allah kita akan terjaga dari keburukan. Era batur. Tapi ketika sendirian, banyak orang tuh yang tadi pertanyaan diajukan ke saya, justru banyak orang melakukan maksiat ketika sendirian, jauh tipe majikan, katingali cunihin nanti. Yang tidak ngerti cunihin, apa cunihin tuh ya? Ya pokoknya cunihin. Pika sebelum biasa Pak. Kan banyak tuh yang ketika jauh dari anak, jauh dari istri, nampak betul bedanya luar biasa. Bahkan saya baca beberapa informasi kalau ada kunjungan studi banding ke luar negeri itu, apalagi secara resmi dari pejabat di kita, Belanda misalkan, saya pernah baca rame-rame itu pejabat di kita, baik pejabat dewan maupun eksekutif itu datang ke
Red District misalkan yang sangat terkenal. Kalau ke Amerika, ke Las Vegas untuk nyobaan judi dan sebagainya. Kalau ke Thailand, ke Pattaya misalkan, luar biasa. Hanya untuk yang apa, pengalaman sebagainya. Di sini juga sama, di Indonesia juga demikian, banyak tempat-tempat maksiat yang diketahui banyak orang. Dan itu biasanya kalau dia jauh dari anak, dari istri. Karena nggak mungkin kalau dia ngajak anak istri. Hanya orang gila yang ngajak anak istrinya melakukan maksiat bersama. Yang akan nanti dijanjikan untuk menikmati alam barzah, diperlihatkan surga, adalah orang-orang yang takut malu dengan Tuhan yang Maha Penyayang ketika sendirian. Wa jaa'a biqalbin munib. Karena itu dia selalu datang kepada Tuhannya dengan hati yang penuh penyesalan, dengan hati yang bertobat, kembali kepada Tuhan. Udkhuluha bisalamin. Kepada mereka kemudian Allah mempersilahkan, silakan kalian masuk ke dalam surga yang penuh keselamatan dengan selamat, dzalika yaumul khulud, sebagai tempat yang selamanya, nikmat, bahagia, tidak pernah berkesudahan. Lahum, bagi mereka, ma yasya'una fiha, demikian indah surga itu, semua yang mereka inginkan, ma yasya'una, semua yang mereka inginkan di dalam surga. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan terus menerus nikmat. Salah satu penjelasannya tambahan nikmat di surga, Allah nanti akan bertanya kepada para penghuni surga yang sedang menikmati demikian luar biasanya keindahan surga. Allah nanya, apa lagi yang kalian inginkan? Semua penghuni surga menyebutkan, ya Allah, ini sudah lebih dari yang kami bayangkan. Tos nikmat pisan. Tapi Allah nanya lagi, apa lagi yang kalian inginkan? Ya Allah, ini sudah lebih dari yang kami inginkan, kami bayangkan. Kemudian Allah menampakkan dirinya. Mereka lupa dengan kenikmatan surga ketika menyaksikan betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terutama dalam term tasawuf, para ulama tasawuf menyebutkan surga yang demikian nikmat, yang demikian indah itu lupa orang ketika bertemu dengan Allah yang maha indah, maha nikmat, maha segala. Belum terbayang sama kita. Surga yang demikian indah bisa poho orang karena surga ketika bertemu dengan Allah. Karena itu ketika ditanya apa kenikmatan terbesar di akhirat, bertemu dengan Allah. Karena surga itu sering digambarkannya dengan gambaran materi. Bidadari cantik yang menemani kita, makanan yang lezat-lezat, minuman yang demikian luar biasa, kemudian anak-anak yang kemudian menjadi pelayan-pelayan. Hampir semua kenikmatan surga itu digambarkan dalam deskripsi materi. Kenapa? Supaya gampang diakses bagi banyak orang. Aduh, luar biasa di surga, kan gitu. Tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai mengalir ke tempat duduk kita. Tapi ketika kemudian tadi disebutkan apa yang lebih indah, apa yang lebih nikmat, apa yang lebih menyenangkan, bertemu dengan Allah. Karena itu salah satu kerugian orang di akhirat adalah Allah nggak berkenan bertemu dengannya. Ithnani la yanzurullahu ilaihima. Ada dua orang yang Allah tidak berkenan untuk bertemu dengannya nanti di akhirat. Al-baghyu wa uququl walidain. Orang yang baghyu, melakukan perbuatan buruk kepada banyak orang. Dengan tetangga tidak akur, dengan saudara ribut, dengan teman curang, nipu, dengan siapapun dia menjadi troublemaker. Al-baghyu, Allah enggak berkenan bertemu. Yang kedua wa uququl walidain, yang memperlakukan orang tuanya dengan buruk, durhaka pada kedua orang. Selama kita tidak melakukan itu, insya Allah berkenan bertemu dengan kita, walaupun demikian banyak dosa yang kita lakukan. Selama kita masih berkenan bertobat dan lain sebagainya. Lahum ma yasha'un, di surga mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan ada tambahan dari sisi kami.
Ini ayat untuk direnungkan, bayangkan itu ya, kita masuk surga. Dan sejak di alam barzah, sejak dikuburkan, ketika kita berpisah dengan kehidupan, kematian menjemput, dan lagi menakutkan, indah kematian itu. Saya kemarin diminta untuk mimpin salat jenazah malam-malam. Hari apa ya ketika tidur di sini tuh? Hari Senin kalau salah. Malam-malam ditelepon, Ustaz, masih leluasa. Ini tetangga ibunya meninggal dan nyari untuk memimpin sholat berjamaah. Oh ayo bisa sholat berjamaah. Penuh Pak, penuh. Anak, cucu, menantu, tetangga, kerabat, ngumpul semua. Penuh bumi. Padahal rumahnya besar, penuh. Jadi ketika memakamkan saya baru tahu ini. Sering saya pernah 2 kali ngaji di rumah itu. Dan ketika memakamkan saya bilang, ini kematiannya indah. Bayangkan tidak indah gimana? Ketika di rumah sakit ditunggui oleh anaknya, bergantian oleh menantunya, oleh cucunya. Ditunggui sampai menantunya bilang ke saya sampai lihat itu hilangnya apa itu si di ICU itu detak jantung sampai hilang sebagainya. Saya perhatikan Ustaz. Alhamdulillah, saya bisikin di telinganya la ilaha illallah sampai hilang napasnya. Saya nemani itu betul sampai akhir, gantian anak-anaknya atau menantunya. Itu tempat kematian yang indah. Kenapa indah? Belum tentu kita ngalami gitu kematian. Cantang tuh orang ditunggulan ku pamajikan, ku budak, belum tentu kita ditunggu orang yang kita sayangi. Jangan-jangan mereka lupa kepada kita. Dari mulai sakit sampai meninggal dibiarkan kita. Tak ada yang kemudian mengingat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Karena itu banyak kematian indah. Jadi ketika nyolat ya, aduh ya mah indah bisa. Insya Allah ini yang disebut dengan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan ditangisi oleh orang-orang yang mencintainya, dirindukan, didoakan oleh segenap halayak dan sebagainya. Mudah-mudahan itu yang dialami ketika kita meninggal. Indah meninggal. Karena itu nggak menakutkan meninggal. Meninggal itu menakutkan kalau tadi ditinggalkan oleh semua orang dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan. Kenapa sekali lagi sendirian itu menjadi penting untuk kemudian menjaga ketaatan. Nabi SAW menyampaikan la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibalin tihama bidon fayaj'alha Allahu azza wa jalla haba'am mansura. Qila ya Rasulullah sibhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala amma innahum ikhwanukum wa min khildatikum wa yakhuduna minal laili kama takhuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Pasti aku akan melihat beberapa kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan laksana gunung-gunung Tihamah. Ada keterangan tentang Tihamah. Tihamah itu gunung-gunung kota Makkah, itu diibaratkan gunung Tihamah yang putih. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan amal yang demikian banyak itu seperti debu yang berterbangan. Artinya hilang. Amal yang demikian banyak, salat berjamaah, sedekah, kurban, haji, umroh dan lain sebagainya hilang seperti debu yang berterbangan. Sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, jelaskan sifat mereka kepada kami supaya kami tidak seperti mereka yang kemudian hilang amal-amalnya seperti debu. Padahal kami tidak tahu. Kata Nabi SAW, ketahuilah mereka itu saudara kalian. Artinya sama seperti kita, satu bangsa, kulitnya juga sama, aktivitasnya sama, mereka juga sering bangun malam sebagaimana kalian. Tapi jika mereka menyendiri, mereka bermaksiat, akrab dengan larangan-larangan Allah. Banyak orang-orang baik ketika bersama, tapi begitu sendiri dia menjadi ahli maksiat. Semua orang mengenal dia sebagai orang baik, tapi dia sendiri ketika sendirian melakukan kemaksiatan luar biasa.
Ada orang yang rajin sedekah, ahli sedekah. Semua orang mengenal dia sebagai ahli sedekah. Bahkan ketika meninggal, semua orang menyebutnya bagja. Kalau pakai bahasa Sunda, ahli sedekah. Dijemput ke malaikat, dimasukkan ke dalam tempat yang menyenangkan. Lewat riwayat Abu Hurairah, Nabi menjelaskan ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka dari umatku. Dari umat Nabi Muhammad ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Kata Nabi, yang pertama adalah ahli sedekah, yang rajin sedekah, meninggal dalam keadaan dikenal banyak orang, dipuji, disanjung, menginspirasi banyak orang sebagai ahli sedekah. Di hadapan Allah ditanya, untuk apa engkau lakukan itu? Laka ya Rabb, untukmu ya Rabb. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu sedekah biar disebut sebagai dermawan, dan kamu sudah dapatkan itu. Ditulis namamu dengan indah sebagai dermawan, dan bukan untukku. Allah panggil malaikat, lempar dia, diseret, dilempar ke neraka. Yang kedua adalah seorang mujahid, meninggal dalam keadaan harum namanya, pejuang, bahkan mungkin dimakamkan di Taman Pahlawan, disanjung banyak orang, dipuja banyak orang, ditulis dalam tinta emas sejarah. Di hadapan Allah dipanggil, untuk apa engkau lakukan itu? Laka ya Rabb, untuk. Kemudian Allah menyebutkan kadzabta, dusta. Kamu lakukan itu biar disebut sebagai pahlawan, biar disebut pemberani, dan engkau sudah dapatkan itu yang kau inginkan. Engkau tidak butuh aku. Allah suruh malaikat menyeret, melemparkan ke neraka. Yang ketiga adalah seorang ajengan, seorang kiai, seorang ulama yang hafal Quran, mengajarkan pada banyak orang, mungkin mondoknya juga puluhan tahun, sehingga dikenal sebagai ulama besar, inspirasi bagi banyak orang. Di hadapan Allah ditanya, untuk apa engkau lakukan itu? Laka ya Rabb, untuk. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar supaya disebut sebagai alim, engkau ngaji supaya disebut sebagai qori, engkau hafalkan Quran supaya disebut sebagai hafid, dan engkau sudah dapatkan itu. Allah suruh malaikat dilempar ke neraka. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, beliau sampai pingsan. Gak nyangka ada 3 orang yang amalnya demikian luar biasa di dunia, tapi masuk neraka. Kalau kemudian dijelaskan, karena mereka ketika sendirian, dalam benaknya, dalam hatinya tidak melakukan kebaikan, maksiat, hayang kapuji, hayang katangga, ingin dapat sanjungan dan sebagainya. Karena itu penting memahami bahwa potensi kita untuk buruk itu ketika sendirian. Saya lanjutkan. Ini pertanyaan diajukan. Kenapa ketika sendirian cenderung maksiat? Gimana mengatasinya? Mengapa sulit sekali untuk bisa taat ketika sendirian? Jawabannya sebagai ujung ngaji kita, bahwa apa yang Allah muliakan, berjamaahlah, bekerja samalah, bersaudaralah dalam kebaikan. Semangat kita melakukan kebaikan cara berjamaah itu, karena Nabi juga merintahkan, fa'alaikum bil jamaah. Karena itu kalian mencegah kemungkinan maksiat ketika sendirian, berjamaahlah. Kalau yang sendirian, menikahlah. Kalau yang menikah duaan, boga budaklah. Kalau sudah boga budak, gaul jeung batur, ulin ke masjid, ngaji biar bareng dan sebagainya. Fa'alaikum bil jamaah, berjamaahlah. Karena kata Nabi, fa inna ma ya'kulud dhi'bu al-qasiyah. Karena serigala hanya menerkam kambing yang sendirian. Apa maksudnya? Setan efektif menggelincirkan orang yang sendirian. Ini punten kamu sendirian, dasarnya sendirian. Mudah-mudahan jadi makin terinspirasi untuk tidak sendirian dan sebagainya. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ini dalam rangka berjamaah. Insya Allah kita sambung nanti dalam ngaji selanjutnya di bulan Rajab. Sekali lagi mudah-mudahan ngalap berkah ini. Kita diberikan banyak sekali peluang melakukan kebaikan. Demikian yang saya sampaikan, Bapak yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.